Dalam kehidupan sehari-hari, mindset memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Dan di video kali ini, kami akan membahas topik yang mungkin sedikit agak sensitif, yaitu orang kaya dan orang miskin memiliki perbedaan mindset yang mendasar. Kita sering mendengar tentang orang kaya dan orang miskin, mungkin ada juga yang pernah ada di kedua posisi tersebut. Dan sebenarnya apa yang membuat orang kaya dan orang miskin itu berbeda? Dilihat dari aspek materi, orang kaya selalu digambarkan sebagai orang yang stabil secara finansial atau memiliki uang yang banyak. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki uang dan hidup serba kekurangan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan lebih dari usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya. Lalu, mengapa orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin? Sebenarnya apa yang membuat ini terjadi? Apakah ini sudah ditetapkan ketika kita lahir di dunia ini? Atau karena orang kaya itu rajin bekerja dan orang miskin itu pemalas? Jika yang rajin bekerja itu akan kaya, lalu kenapa para kuli dan buruh tidak kaya? Dan dari sini kita tahu bahwa kekayaan seseorang tidak hanya bergantung pada kerajinan seseorang. Adapun hal yang membedakan orang kaya dan orang miskin adalah pola pikir atau cara mereka memandang sesuatu. Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk cara Anda memahami dunia dan diri sendiri. Pola pikir mempengaruhi cara Anda berpikir dan berperilaku dalam kehidupan. Sama halnya dengan kaya dan miskin. Pola pikir memiliki peranan yang penting dalam menentukan sebuah kesuksesan atau kegagalan dalam kehidupan. Mungkin Anda mengetahui perbedaan besar pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Apakah Anda memiliki pola pikir orang kaya atau pola pikir orang miskin? Simak 5 perbedaan besar pola pikir orang kaya dan orang miskin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, orang kaya berpikir besar sedangkan orang miskin berpikir kecil. Perbedaan yang pertama adalah bagaimana cara kedua orang ini dalam mengatur waktu. Pernahkah Anda mendengar bahwa waktu adalah uang? Tidak semua orang bisa mengerti waktu adalah aset terpenting dalam hidup seseorang. Karena semakin lama Anda menyanyiakan waktu Anda, maka akan semakin rugi Anda dalam kehidupan. Sebagai contoh, orang miskin ketika berbelanja akan menghabiskan waktu 1 jam di toko pakaian untuk mencari sepasang kaos kaki yang hanya diskon 5% demi menghemat biaya Rp20.000. Sedangkan pola pikir orang kaya berbeda. Orang kaya berpikir bagaimana caranya dia bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan membuat waktu yang ia miliki lebih berharga, sehingga dalam waktu 1 jam tersebut dapat bernilai jutaan, bukan hanya sekedar Rp20.000. Ini semua tentang mindset aja ya. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki dan sangat penting bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak. Orang kaya sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Yang kedua, orang miskin memiliki mentalitas judi. Kenapa saya menyatakan orang miskin adalah orang yang memiliki mentalitas penjudi? Karena hanya punya keinginan untuk menginginkan hasil yang besar tanpa menawarkan apapun kepada orang lain. Sedangkan orang kaya paham bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Alasan mengapa Anda tidak memiliki uang yang cukup adalah karena Anda belum menawarkan sesuatu yang cukup bernilai dan bermanfaat kepada orang lain. Cara berpikir orang miskin adalah bagaimana agar saya bisa mendapatkan lebih banyak uang tanpa harus bersusah payah. Sementara orang kaya berpikir bagaimana saya bisa menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan terkadang orang miskin selalu mengeluh waktu. Walaupun mereka belum mencobanya, mereka mau berpikir tetapi mereka tidak punya aksi untuk ide mereka ini. Yang membedakannya dari orang kaya mereka tidak hanya menciptakan ide, tetapi juga menjalankan ide itu dengan risiko kegagalan yang tetap ada. Yang ketiga, berpikir pendidikan formal sudah cukup untuk menghasilkan kekayaan. Orang kaya percaya pendidikan akan menghasilkan kekayaan, tetapi dengan belajar mengembangkan sesuatu secara mandirilah yang akan mengarahkan dan membawa mereka pada kekayaan. Orang kaya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjadi ahli dalam keterampilan tertentu dan menjadi spesialis dalam bidang tersebut. Sedangkan untuk beberapa orang ada yang serba bisa tetapi tidak ahli. Hal inilah yang membedakan mereka. Mereka yang ahli dan mereka yang hanya sekedar bisa, tentu skill mereka berbeda.
karena mereka yang ahli pada bidangnya sudah pasti paham luar dan dalam tentang bidang itu. Sedangkan mereka yang hanya sekedar belum bisa, tentu benar-benar belum paham. Yang keempat, orang kaya tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Ketika seseorang melihat orang kaya, ada kalanya mereka akan berpikir bahwa orang ini pasti telah menipu untuk menjadi kaya, atau dia beruntung karena lahir dari keluarga yang kaya. Hal ini kadang-kadang terjadi, tetapi tidak semuanya ya. Pada umumnya, orang kaya itu mencapai kesuksesannya dengan bekerja keras dan lebih cerdas daripada orang lain. Karena ada orang yang awalnya lemah, tetapi dengan ketekunannya ia menjadi sangat kaya. Ketika orang kaya melihat sesama orang kaya, mereka tidak menganggap orang itu melakukan penipuan. Orang kaya akan berpikir bahwa selama dia terus bekerja keras, dia pasti akan sampai di titik yang sama suatu hari nanti. Hal ini lebih dari sekedar berpikir untuk menghasilkan uang, tapi bagaimana cara agar dapat mewujudkan keinginannya. Yang kelima, orang kaya selalu optimis dan orang miskin cenderung pesimis. Jika Anda sangat ingin mendapatkan kesuksesan finansial yang nyata pada titik tertentu, Anda membutuhkan keberanian dan dalam mengambil risiko. Jika Anda 100% orang pesimis, maka Anda mungkin tidak akan pernah mengambil risiko, karena Anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara seseorang yang optimis berani mengambil risiko, namun Anda juga tidak bisa sepenuhnya optimis 100%. Anda harus tetap seimbang dari keduanya. Tetapi orang kaya pada umumnya kebanyakan lebih pada sisi optimisnya. Jadi itulah 5 pola pikir yang membedakan orang kaya dan orang miskin. Dan sudahkah dari kita semua berubah pola pikir kita dan memiliki pola pikir yang bermanfaat untuk semua orang? Ini bukan hanya tentang pola pikir untuk menjadi kaya secara finansial, tetapi juga kaya dalam hati dan pikiran kita. Semoga apa yang sudah kamu dengarkan bisa membawa dirimu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.